Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen selaku penguji PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid Harahap dari Master Ulum Sipaho. Nomor induk mahasiswa 03 1423 7114 dengan nomor peserta PPG 1873000000732 jurusan Quran Hadis. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas Pukim PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Berikut videonya. Akhirul kalam minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Alhamdulillah semua hadir pada hari ini ya. Memang benar-benar kesemuanya rajin ya. Rajin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Yang membawakannya Ananda, siapa namanya? Ani, saya silakan itu doanya. Amin ya rabbal alamin. Selesai doa, karena kita cinta kepada bangsa kita Indonesia yang luas ini, kita sama-sama membacakan Pancasila dulu yang membawakannya Ananda. Namanya? Elminasari, silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya sudah lancar membaca Pancasila. Untuk kita semua. Tapi kita masih tetap cinta kepada NKRI, negara bangsa kita yang luas ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya berikan semangat belajar untuk kalian masih di pagi hari ini ya. Semangat! Baik, jadi materi kita pada hari ini ada pembahasan kita 3 pokok ya. Pertama, pengertian hadis. Jadi sebelum Ustaz jelaskan materi kita pada hari ini, Ustaz tanya dulu materi kita minggu yang lewat, apakah
Ananda semua masih ingat atau sudah lupa kan? Ya, kira-kira coba dulu uraikan materi kita yang lewat. Ya, coba siapa namanya? LPN Etika Sari. Coba apa materi yang lewat? Kebenaran Al-Quran Kebenaran Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. dalam semua aspek kehidupan. Aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, semangat. Berarti anak-anak semua masih ingat pelajaran kita minggu lewat ya. Berarti kalian masih belajar minggu Islam ya. Baik, perhatikan ke depan. Materi kita pada hari ini adalah tentang pengertian hadis sunnah khabar dan asar. Jadi ada 3 pokok yang mau kita bahas pada hari ini. Pertama apa? Yang pertama. Pengertian hadis sunnah khabar dan asar. Yang kedua. Perbedaan hadis sunnah khabar dan asar. Yang ketiga. Kriteria hadis. Baik. Selanjutnya yang keempat. Kedudukan hadis. Ya, berarti ada 4 pokok pembahasan kita pada hari ini ya. Terus. Terus. Iya, definisi hadis itu ialah seperti al tadi yang baru lawan daripada al-Quran. Dekat atau kering, ya. Tidak akan lama akan terjadi ya. Lawan daripada baik, jauh. Yang terakhir adalah khabar, yaitu berita yang dipercayakan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Kira-kira apa contoh khabar itu? Ya, dari cerita yang lain ke yang lainnya itu kira-kira yang terus unsur hadis ya sama-sama sebutkan. Oke, jadi hadis itu ada 3 ya. Pertama dia hadis qauliyah, hadis fi'liyah dan hadis taqririyah ya. Ya. Seperti apa hadis qauliyah itu? Misalkan hadis qauliyah. Ya, barisan ini. Hadis qauliyah. Salah satunya. Apa yang katakan hadis qauliyah? Lain kata? Misalkan, coba satu hadis dulu katakan dulu per hadis. Apa hadisnya kira-kira? Bagus. Ya, itu namanya hadis qauliyah. Ya. Dan yang kedua ya hadis fi'liyah, yaitu ya, coba barisan ini. Apa itu misalkan hadis fi'liyah? Perbuatan Rasulullah. Apa kira-kira perbuatan Rasulullah? Ya, menghormati tamu. Perbuatan Rasulullah, bukan yang di perkataannya. Iya, salat sunnah. Jadi kita sunnah itu untuk salat sunnah. Misalkan salat qobliyah dan ba'diyah. Itu adalah perbuatan Rasulullah. Yang terakhir takliyah. Yang takliyah ini ialah di Rasulullah tidak menganjurkan dan tidak melarang. Itu namanya takliyah. Berarti boleh. Itulah istilahnya di daerah kampung kita ini tanda sip, tanda Nah, begitu ya, kira-kira. Tanda sip, tanda Nah, itulah. Selanjutnya, definisi as-sunnah yaitu menurut istilah
suatu cerita. Cerita. Pernah kalian cerita? Pernah. Cerita apa? Karena kau cerita dan menceritakan kepada orang lain pernah? Itu namanya hoax. Tapi kalau di sini ada sifat ulama soal itu adalah hadis ya. Jadi asal namanya dia hadis berarti hoax. Dan tidaklah semua orang itu hadis. Karena terkadang sama-sama kita cerita kan? Kalau dari mulut kita itu bukan hadis namanya ya. Apa? Cerita. Yang bukan hadis. Ada tadi seorang saya mengatakan hadis kaulan tidak. Itu hanya hoax. Cerita. Kalau hadis itu hanya dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu azar. Terus hadis dan sunnah. Oke, hadis dan sunnah itu ialah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW ya. Asal yang namanya bersumber dari Rasulullah, baik dia perbuatannya, baik dia perkataannya atau takdirnya itu semuanya adalah hadis. Itulah yang bilang tadi di awal, hadis itu tadi terbagi tiga, hadis qauliyah. Jadi semua tabiat seperti Rasulullah itu namanya hadis. Kira-kira satu contoh perbuatan Rasulullah apa kira-kira? Contoh perilaku Rasulullah yang kita berdayakan sekarang. Ya, ini kita contoh perilaku Rasulullah. Apa kira-kira kita meriahkan perilaku Rasulullah? Menghormati tamu ya. Ya, yang pernah dikerjakan itu. Bagaimana kita memperlakukan tamu kita rupanya? Secara bagaimana mereka kalau dihormat begini bagaimana? Jadi bagaimana? Iya, datang tamu kita jadikan dia seperti raja. Ya kalau berat ya. Nah, jadi kita menjaga itulah salah satu sifat Rasulullah. Yang lain, sifat Rasulullah apa lagi? Yang kalian tahu? Makan. Iya, makan tidak berdiri. Minum tidak berdiri. Siapa sini yang makan berdiri? Minum berdiri? Karena saya kemarin berdiri. Pernah? Alhamdulillah. Jadi kalau kita makan dulu, minum dulu, itulah salah satu perbuatan Rasulullah. Suatu etika ya, etika baik Rasulullah yang kita budayakan di sekarang ini ya. Adakah hikmahnya? Bukan ada lagi, sangat ada ya. Itulah kesehatan. Oke, selanjutnya hadis dan khabar. Sebagai ulama berpendapat bahwa khabar sebagai suatu yang berasal disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Dan hadis dan asar. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama dengan hadis. Ada juga ulama berpendapat bahwa asar sama dengan yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan
selanjutnya sanad. Apa itu sanad? Silsilah para perawi yang menunjukkan hadis dari sumbernya yang pertama. Iya, sanad. Sanad itu ya yang menceritakan dari itu dari kira-kira apa contohnya itu? Hadis. An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu. jelas. Dari ialah Silsilah para perawi. silsilah. Nah, dari contoh misalkan An Abi Hurairah dari Hurairah dari Ahmad kami gitu dia. Ada silsilahnya. Nah, misalkan tadi cerita, namanya siapa namanya? Ya dia cerita kepada cerita kepada itu dikatakan adalah sanadnya dari sini ke sini dari ke sana dari ke sana. Itu adalah paham sampai situ? Menceritakan sesuatu kepada orang lain itu pasti beda dengan Rasulullah. Kalau yang cerita goreng sampai ke sana, apaan? Sampai ke sana, tol. Ini itu perbedaannya ya. Adalah matan ya. Matannya itu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sanadnya. Matan itu ialah isinya, isi kandung hadis itu tadi ya. Nah, setelah dia sanad, baru dia matannya, isi kandungannya. Kira-kira apa contoh sanad hadis Rasulullah? Apa itu? Kenapa? Apa tadi? Ya itu sanad ya. Ini matanya. Isinya. Ya hadis. Apa? Kuat. Apa tadi? Itu hadis. Nah, itulah contoh sanad, contoh ya. Jadi mesti ingat sanadnya, siapa yang sanadkan itu? Sanad dari mana? Lupa hanya ingat matanya ya. Oke. Hapus itu dulu. Panjangnya matanya jawab ya. Dan seterusnya habis matan tadi rawi ya. Perawinya siapa? Ya, perawinya siapa? Rawi berarti orang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Ya. Contohnya masih ingat tadi hadis yang membaca tadi itu siapa yang meriwayatkannya? Lupa. Hanya ingat matanya saya. Apa contoh hadis yang diriwayatkan? Siapa saja itu biasanya yang meriwayatkan hadis? Apa lagi? Muslim. Banyak yang Ibnu Majah ya. Banyak perawi hadis di al-hadis. Yang masyhur biasanya siapa perawinya itu? Inilah yang masyhur meriwayatkan hadis ya. Berarti sampai sini paham semuanya? Perhatikan ke depan, Anda semua. Ya, kedudukan dan fungsi al-hadis yaitu ya, kedudukan dan fungsi al-hadis itu memang jelas itu memperkuat semua dasar-dasar hukum. Karena Al-Quran itu juga hukum. Al-Quran itu siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang menyampaikan
siapa yang menyampaikan Al-Quran itu kepada umat manusia? Itu adalah wahyu untuk Rasul. Sampai kita menerapkan tadi kandungan Al-Quran itu. Jadi kalau sudah Rasulullah menerapkan sama kita, itulah hadis, ya. Nah, jadi disitulah ditetapkan hukum-hukum itu. Bahwa hukum itu bukan main-main. Terus apa saja dia menetapkan hukum? Ya, menetapkan hukum. Hukum-hukum dalam Al-Quran itu sangat banyak. Semua kehidupan kita selama di dunia sudah diatur tata cara di Al-Quran dan disampaikan Rasulullah kepada kita. Misalkan contoh hukumnya salah satunya adalah perkawinan. Ada hukum perkawinan? Ada. Kesembaran kawin. Nah ya, ada tata caranya. Begitu. Jangankan masalah perkawinan, makan telepon saja ada aturan pakainya. Makan bel 3 kali sehari. Tapi jangan banyak-banyak, hanya separuh atau satu begitu. Dewasa sekian, anak-anak sekian. Dan hukum Islam itu ada aturannya. Seperti perkawinan, tidak boleh kawin masih muda. Kalau tidak boleh kawin, tunggu matang. Nah, ya harus dewasa dulu. Ya, itulah contoh hukum kawin nikah itu tadi. Sudah dewasa boleh? Boleh. Ada modal? Tidak. Kalau tidak modal tidak boleh nih. Makanya hukum nikah itu hukumnya ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Bukannya nikah itu wajib semua, tidak. Ada haram, ya. Dan itu semuanya ada ketentuannya, ya. Supaya hidup ini ada aturan. Maaf sekali enggak. Oke, baik anak-anak semuanya sudah mengerti sampai sini? Kalau sudah mengerti, biar kita bagi kelompok, ya. Kita mengerjakan tugasnya yang kita berikan kepada dalam materi yang pembahasan kita 4 pokok tadi itu, ya. Kita bagi berapa kira-kira di kelompok ini? Bagi 2 saja, bagi 3 saja. Nah, begitu. Yang lebih bagus adalah di 3. Bagi 3 saja. Silakan. Semua, kalau semuanya sudah paham dengan materi kita pada hari ini, ya, kita berikan tugas untuk kalian. Sudah kita bagi kelompoknya, berapa kelompok ini? Iya. Kita kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok, ya, jangan berebutan. Ya, kita berikan tugas kepada yang 3 kelompok ini, yaitu ada 3 tugas, ya. Pertama, jelaskan pengertian hadis dan sunnah serta perbedaannya. Jelaskan pengertian hadis dan sunnah serta perbedaannya. Yang kedua, tuliskan contoh dari hadis dan sunnah serta artinya. Yang ketiga, jelaskan makna dari khabar dan asal beserta contohnya. Sudah siap? Ini kelompok berapa? Gimana? 100%. Gimana kelompok 3? Aman? Aman.
Oke. Sudah siap semua? Kalau sudah siap semuanya, tugas yang Ustaz berikan kepada kalian. Berapa tadi tugas yang Ustaz berikan? Jadi tugas itu ada 3. Jadi saya tunjuk nanti yang menjawab ini ya. 1 per kelompok ya. Siapa yang bisa menjawab tugas yang Ustaz berikan tadi, tunjuk tangan. Ya, silakan kelompok pertama ya. Silakan jawab. Apa tadi soalnya? Jelaskan pengertian hadis sunnah serta perbedaannya. Ya, jawabannya Pembicaraan dari Rasulullah dan diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang, sementara sunnah adalah suatu jalan yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus sehingga diikuti sahabat dan pengikut beliau. Oke, bagus. Aplaus untuk ya, 100 untuk kelompok 1 ya. Oke. Tugas kelompok 2 siapa? Tangan. Jawab. Ya, oke. Kelompok 2 silakan. Soalnya apa tadi? Tuliskan contoh dari hadis dan sunnah serta artinya. Hadisnya adalah ija daraba ahadukum falyajtanibu bil majani. Apabila kamu memukul maka jauhilah memukul wajah. Dari sunnah, salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, puasa sunnah Senin dan Kamis. Oke, bagus. Terakhir, kelompok 3 ya. Jawab. Siapa yang jawabnya? Apa soalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan makna dari khobar dan asal dan contohnya. Jawabannya ialah khobar berarti suatu berita baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat maupun para tabi'in, ataupun berita yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Contohnya, minas sunnati wa nurul wafati tahta surati bis sholati. Dan artinya, sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusat waktu melakukan sholat. Dan ansar berarti perkataan sahabat yang bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, as-sunnatu ayyakabbiro imamu yaumal fitri wa yaumal adha hina yajlisu ala mimbari qabala al-khutbati tis'a takbiran. Artinya, menurut sunnah hendaklah imam takbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Bagus. Yang kelompok yang 3 kelompok nilainya 100 ya. 100 kelompok 2 dan 100 kelompok 3. Pintar-pintar semua anak ya. Oke. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ialah tentang kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ialah tentang hadis, sunnah, khobar dan ada 4 ya, 4 pokok ya. Hadis, jadi yang 4 pokok ini inilah yang kita pahami. Mudah-mudahan semua sudah paham. Jadi kesimpulannya tadi hadis itu ialah ucapan Rasulullah. Sunnah itu ialah sunnah itu baik di perkataan, kedua misalkan perkataannya innamal a'malu binniyat. Perkataannya tadi salat iya cara minum itu adalah perbuatan. Sedangkan tadi khobar itu ialah suatu berita yang berasal dari Rasulullah. Jadi namanya hadis itu berarti khobar dan tidak khobar ini semuanya hadis. Sedangkan asal ialah perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas tadi dijawab ya. Sudah jelas dijawab tadi semuanya konten 100. Nah, itu